Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Di roasting gitu sama Panji nggak masalah ya? Nggak masalah. Di roasting siapapun nggak masalah. Mens Rea top of mind-nya adalah omongan Panji soal Gibran kelihatan ngantuk. Oke, itu yang rame ya. Itu yang rame, itu kan cuma gila 1% kalau dari Mens Rea. Cuma kalau pengen menakar sesuatu, kita punya alat ukurnya yaitu number. Ya, lu mungkin nggak suka tapi 10 juta orang suka ya. Ya gimana? Sama kayak Mens Rea-nya Panji dan dominannya di Panji ya pergerakan sekarang. Itu tuh bagian pengetes alat ukur tentang segini nih aman nggak ya? Jadi maju lagi sedikit, ini aman nggak ya? Tepi jurang. Jadi ketika ada di sini kan bagian ngetesnya menurut gua paling sering belakangan Bang Panji jelas. Maju dikit set dilaporin undang-undang adat. Kayaknya sebelum Gibran juga banyak aja kan? Iya. Pak Kapolri minta dikritik lah. Gue lupa Pak Luhut pernah bilang sesuatu atau Pak Jokowi juga bilang saya mah santai orangnya. Maksudnya kritik aja gitu. Nggak akan apa-apa. Nggak akan gini. Iya dia ngomongnya begitu santai aja, tapi belakangnya pasukannya gimana Pak? Nah. Selamat datang di Bengkel Video Project. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, bintang tamu yang kece ini. Banyak berseliweran di media sosial dan sekarang dia hadir di Bengkel Video. Bintang Emon. Halo semuanya. Nama lengkapnya siapa sih Bang? Nama lengkap gue panjang. Siapa? Orang yang denger biasanya nggak bisa ngulang dalam sekali denger ya. Coba lu ya. Ada Arab-Arabnya? Ada. Coba lu ini. Arab basic aja. Ini ya sekali ya. Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Putra. Mahaputra. hampir deh. Hampir. Dapat 500 lumayan lah ya. itu disiapin. Kenapa ada 5 suku kata ya? 5 berarti ya? 5 suku kata. Kalau dari gue ya, tahun 90-an, 3 suku kata itu udah bagus Bang. Berarti lu lahir di atas tahun 95 ya? Di atas tuh maksudnya Gini, 96 ke atas gitu ya? 96 ke atas. Oh iya, Benar gue ya, setelahnya, benar. setelah 95. Kalau zaman dulu Bang, 70-an, 80-an itu satu kata aja. Oh, Soeharto misalnya, Sutomo ini satu kata. Kalau 90-an ke atas, naik jadi 2 kata. Karena mungkin udah banyak yang mirip satu kata. Gitu. Gitu loh, berarti ini benar-benar gen milenial ya. Bintang Emon. Halo. Makasih Bang udah banyak udah ngasih waktunya buat mampir di Bengkel Video. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang ngeri-ngeri sedap nih Bang. Gimana tuh? Kalau kemarin tuh kan Gibran udah statement tuh. Jadi dia ngasih tanggapan Mens Rea Panji. ya. Jadi Bang Panji ini sekarang nih Bang, lagi banyak diserang nih. Yes. Nah, haters udah mulai banyak. Betul. Tapi dari konteks kebebasan berekspresi, jadi Bengkel Video nih Bang, kita memperjuangkan hak warga negara untuk berekspresi berpendapat. Oke. Kira-kira begitu. Ini sesuai mandatnya Haris Azhar. Nah, kira-kira begitu. Mantap, respect. Nah, dalam konteksnya Mens Rea, ternyata Panji sekarang dipermasalahkan. Nah, Bang Emon kan juga pernah tuh. Iya pernah. Cuma kayaknya case-nya beda Bang. Kalau gua kan nggak sampai dibikin laporan, nggak sampai terang-terangan ada orang merasa tersinggung dan lainnya. Kalau gua kan mainnya di nggak kelihatannya, di peretasan ini itunya waktu itu dulu. Doxing ada waktu itu ya? Doxing kayaknya ada deh, cuma mungkin langsung ketutup gara-gara waktu itu langsung gua naikin lah ke sosmed tuh ada upaya ngeretas ini itu, jadi teman-teman di sosmed yang ngelihat langsung pada ngawasin lah gitu. Doxing ada juga gitu. Ini kenapa ya Bang ya? Kira-kira komika ini kayaknya nggak 1-2 deh yang ngalamin ya. Jadi pembahasan nggak sih di kalangan kalian tuh? Jadi Bang. Karena gini Bang, fair-fairan aja ya. Stand up comedy menurut gue emang bukan budaya asli sini kan. Kan kita ambil dari barat. Dunia barat, dunia timur beda jelas. Dunia barat dengan keterbukaan, adu ide, debat, ayo deh. Selesai debat, selesai ini udah fine gitu. Kalau di kita kan rukun itu di atasnya bener. Kompak tuh tidak mengganggu kebersamaan itu lebih penting daripada bener. Makanya kita sering ngalah, sering kompromi, sering ya udahlah yang waras ngalah. Sering ada itu. Ya dari secara akarnya memang beda mungkin. Makanya ketika budaya stand up ini masuk ke sini mungkin menyenggol beberapa ranah-ranah status quo jelas kan. Jadi menyenggol ide-ide yang dari dulu
fine aja. Kan memang tujuannya stand up salah satunya kan berdiri atas apa yang diyakini. Yang salah satu tujuannya kan liberate, anjay. Membebaskan, membebaskan dari sesuatu yang dianggap ini kayak kurang pas ini kayak kurang oke gitu. Dia lagi-lagi mungkin nggak cocok sama budayanya di sini kan. Tapi banyak yang suka bang, gua aja suka. Iya, lu suka. Cuma kalau kita bicara secara umum masih lebih banyak yang belum terbiasa menurut gua. Kayak gini, kita kan sering banget di sini ya. Pengen ngomong yang bener aja kan bahkan izin. Mohon maaf nih sebelumnya. Kenapa harus minta maaf untuk bilang sesuatu yang bener kalau bukan nilai bener tuh bukan yang nomor satu. Dan menurut gue itu masalah yang ya gue nggak tahu itu harus diselesaikan atau tidak ya. Ini menurut gue emang beda dunia aja. Artinya ada nilai di situ sebenarnya yang kalian bawa ya. Iya dong. Kalau stand up comedy ini sejarahnya memang bener Mas Panji berarti ya, yang pionirnya ya. Tahun berapa sih dia mulainya? Tahun berapa dia? Dia di sini tuh mulai kalau nggak salah tuh 2011-an. 2011 ya. 2011. Apa itu awalnya Bineka? Bukan kak. Itu programnya ya, show-nya dia ya. Pokoknya awal-awal tuh the founder ya Bang Panji, Radit, Ernest, Rian dan Isman. Itu yang awalnya bukan ngebawa stand up ke sini Bang. Maksudnya ada beberapa yang udah stand up di sini tapi dilembagakan jadi komunitas. Itu mereka yang memulai itu. Nah kira-kira nilai yang dibawa waktu itu sampai sekarang masih melekat ya? Kan kita lihat nih banyak nih sekarang komika udah pindah haluan. Jadi politisi, bahkan ada yang ya kan apa nyalon apa kemarin wakil wali kota. Wakil wali kota, Marcel Widianto. Kayak gitu. Nah maksudnya nilai yang dibawa waktu itu waktu di awal-awal jadi tonggak berdirinya stand up comedy itu di Indonesia ya. Itu sampai sekarang nilai-nilainya masih kuat nggak? Sampai sejauh ini sih ya, menurut gua masih kuat. Gini Bang, menurut gua stand up dan kebiasaan menuangkan ide di depan umum untuk mempengaruhi orang-orang yang ngedenger itu tools. Ya marwah kalian itu kan kritik orang sebenarnya kan. Nah sekarang menurut gua bukan kritik Bang, menyampaikan. Makanya ketika kemarin pemilu, gue ada beberapa temen yang gue rasa anjir kok lu begini sih, tapi gue pun harus fair mungkin itu yang diyakini oleh dia. Oke. Iya dong, maksudnya kalau gue mau menghargai kebebasan berpendapat, gue pun harus mengakui ada model pikiran yang berbeda dengan gue, walaupun kok tapi ya nggak apa gitu. Respect abang lah. Saya gue lihat nonton tuh di podcastnya Panji sama si Dedi itu kan. Jadi kocak banget ya. Tapi memang dialog ya, diskusi, perdebatan itu kan umum ya di tempat kalian ya. Ya, artinya di circle kalian kalau bahas orang terbuka. Nah sekarang kan ada kalau gue baca di beberapa komentar gitu ya, ada beberapa netizen tuh yang seneng cara-cara komika ngeritik pejabat dengan komedi lucu-lucuan kayak gitu. Nah, apa itu sekarang jadi pasar gitu? Misalnya ketika komika udah berani ngeritik pemerintah itu naik kelas ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya itu pilihan aja menurut gua. Kalau stratanya itu adalah naik kelas, berarti kan komika-komika yang besar berarti harus melewati fase itu untuk besar. Dan menurut gua enggak, Radit enggak, Rigen enggak, Jegel enggak, dan itu ya pilihan masing-masing. Menurut gua membicarakan tentang pemerintah itu bagian genre yang dipilih aja. Karena kan kaitannya turunannya dengan benar-benar perasaan resah yang dibawa. Gitu. Lu kesel lu bikin materi tentang itu jadi gitu. Dan lagi-lagi buat gua sih mungkin menyebalkan, tapi gua harus fair bahwa nggak semua orang kesel dengan keadaan yang memang mungkin kita sama-sama resah gitu. Iya. Kalau gua sih resah tiap hari Bang. Nah, itu. Jadi pada konteks ini nggak bisa dong berarti Panji disalahin ya? Sangat nggak bisa menurut gua, sangat nggak bisa. Terlebih kalau secara aturan dia nggak nabrak apapun ya, menurut gua sangat-sangat nggak bisa lah disalahin. Atau yang dibahas gua juga fakta kan sebenarnya. Iya. Kan? Dan yang gua sayangkan adalah ya, ini kan jelas udah kita fair-fairan aja lah. Mens rea top of mind-nya adalah omongan Panji soal Gibran kelihatan ngantuk. Oke, itu yang rame ya. Itu yang rame, itu kan cuma gila 1% kalau dari mens rea. Isinya kan gila banyak banget yang cuma yang di-mention buat ngebalikin tuh, buat ngelawan apa yang diomongin cuma si 1%-nya itu. Menurut gue sangat disayangkan aja sih. Iya, apalagi penutupnya kan Wapres kan, ya kan, maksudnya Wapres. Jadi memang sebenarnya kalau nonton di Netflix, guys, ada beberapa poin yang kita bisa tangkap dari apa yang disampaikan sama Panji sebenarnya, yaitu kritik
umum lah kalau. Lagian kalau tiap hari di kantor di PDO gitu ya tiap hari juga ngeritik pemerintah, cuman bedanya nggak direkam aja kan. Kalau ketika direkam mungkin dia bisa rame juga. Tapi Bang Emon, pada prinsipnya komika itu kenapa kalau misalnya nggak ngeritik sekarang itu jatuhnya nggak lucu. Nah sekarang tuh banyak tuh komika tuh kalau ngeritik pemerintah tuh kan lucu-lucu gitu ya. Nah kalau yang nggak ngeritik itu jadi nggak lucu. Nah, itu memang ada stigma kayak gitu. Enggak sih menurut gua. Nggak ada. Menurut gua enggak. Ya kayak tadi gua bahas, maksudnya itu bagian genre aja. Genre aja ya. Yang berjalan banyak, yang fine-fine lucu-lucu. Ya abang-abang agak lain kan memang tidak mengkritik pemerintah, nggak ada perasaan filmnya berapa juta penonton. Iya. Ya itu kan mungkin ada berapa orang ngerasa nggak ngeritik pemerintah, nggak berani, ini nggak keren nih. Ya udah, itu penilaian subjektif atas sebuah seni, nggak apa-apa. Itu pribadi lu. Cuma kalau pengen menakar sesuatu, kita punya alat ukurnya, yaitu number. Lu mungkin nggak suka, tapi 10 juta orang suka ya. Gimana? Sama kayak mensreanya Panji. Mungkin nggak demen dengan apa yang disampaikan Panji. Ini orang nggak lucu nih. Ini orang jelek show-nya. Ya nggak apa-apa, menurut lu nggak apa-apa. Ya terserah. Yang pasti dia nomor 1 di Netflix 20 hari. Ya itu number yang bisa dihitung gitu. Jadi ukur gitu kan. Dan memang ya apa ya, kalau nonton di situ memang nggak bakal bisa berhenti sih gitu kan. Yang paling bikin ketawa Bang, di antara sekian banyak tuh materi Panji apa tuh? Coba kamu udah nonton tuh? Wah, dari menit pertama nih sampai terakhir dia penutupan Wapres Gibran. Kalau yang Gibran gua nggak segitu ketawanya karena udah pernah denger. Dia dibawain di luar jadi nggak kaget secara show. Ya udah, gua pernah denger gitu. Yang paling lucu menurut gua kayaknya pas dia ceritain temennya yang salah tangkap ya. Yang temennya pemain basket itu ya? Ya, itu Richard Vincent. Gue gara-gara itu jadi nonton interviewnya, anjir lebih lucu temennya lagi. Di lapangan basket? Iya, lucu banget. Dia ngomong itu. Kalau Bang Emon ada satu lucu yang bikin gua ngakak tuh. Ketika lu bilang ini Bang, bayar parkir tuh 2.000 kan umumnya ya kan? Nah, habis itu dikasih 10.000 dipanggil bos. Kalau dikasih tambang gimana? Itu kritik banget tuh NU sama Muhammadiyah loh, kok ada namanya? Enggak kan ormas yang dikasih tambang gitu kan. Ya itu kritik lah, seni lah kalau gue lihat ya. Jadi apa nih sekarang perkembangan di stand up komedi Indonesia nih Bang? Kalau sekarang nih 1-2 orang stand up komedi dikit-dikit kritik pemerintah dilaporin kayak. Nah kayak gitu apa sekarang yang menjadi kekhawatiran gitu? Ya kekhawatirannya adalah, ini nggak tahu teman-teman yang lain ya, gue sih ngerasa mungkin bias juga karena gue di medium ini, di bidang stand up, jadi ngerasa, silakan lah teman-teman punya alat ukur sendiri. Tapi kalau buat gue, setidaknya stand up tuh sampai sekarang dan dominannya di Panji ya pergerakan sekarang. Itu tuh bagian pengetes alat ukur tentang segini nih aman nggak ya? Jadi maju lagi sedikit, ini aman nggak ya? Tepi jurang. Jadi ketika ada di sini kan bagian ngetesnya menurut gue paling sering belakangan Bang Panji jelas. Maju dikit, set, dilaporin undang-undang adat. Kan Februari kan mau sidang ya? Iya, Toraja. Gue nggak tahu tuh akan sidang apa nggak. Sidang nggak kan udah berlangsung ada mekanisme adatnya kalau nggak salah. Iya itu ada waktu itu. Lalu maju lagi. Tapi itu kan video tahun berapa itu? Kan lama banget tuh. Nah. Itu tuh makanya tuh sulit tuh. Iya. Jangan-jangan ntar lu materi lu dicari nih satu-satu nih kan kalau kritik pemerintah gitu. Abis ini kan gue CPNS aja gue. Apa itu? Mending ikut PNS gue. Udah. Anteng gue. Iya. Tapi paling parah nih Bang dari kritik kalian. Akhirnya gini. Gua mengkotak-kotakin nih, ada komika yang senang mengkritik gitu ya, atau ibaratnya dia ketika mengkritik tuh lucu gitu. Tapi ada komika yang biasa aja gitu ya. Artinya dia materinya nggak terlalu banyak mengkritik, tapi juga tetap lucu gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita kotakin tadi yang komika yang senang kritik, ancaman paling tinggi ini yang pernah dialami sama teman-teman komika yang mengkritik itu apa? Pembunuhan nih ada nggak? Pembunuhan gua nggak tahu ya pembunuhan. Setahu gue sih kayaknya enggak ya, kayaknya nggak nyampe. Makanya ini gue nggak mewakili teman-teman ya. Gue waktu itu pernah lah ada masa dimana mungkin kehidupannya agak-agak diresein orang. Iya. Dia banyak yang nanyain juga. Gue nggak bisa bilang itu kayak teror dan lain karena kalau gue denger di tempat-tempat lain, di kawan-kawan lain yang bergerak kayak banyak banget yang lebih serem deh. Iya. Nyebut itu teror kayak apaan sih gitu. Cuma emang mengganggu, tidak nyaman. Kalau dibilang apa yang paling mengganggu saat ini di kalangan komik, menurut gua penghidupan. Penghidupan. Jadi bukan soal si pemberi pekerjaan kayak gini.
gue bicara soal komika ya. Saat ini adalah mediumnya di sosial media dan nama baik. Dua itu tuh. Sementara dua kasus ini, dua tempat ini itu tuh udah beberapa kasus sebelumnya ada upaya untuk dia nyerang dua inilah di berbagai komik. Ada yang nama baiknya tiba-tiba dibikin jelek dengan fitnah ini itu, ada yang Instagram, Twitter atau akun YouTube-nya mulai dihajar untuk diserang ya, dihilangin. Ya itu kan kaitan dengan penghidupan gitu. Jadi kalau sampai mengancam nyawa, gue sih belum pernah denger ya bang. Tapi paling jauhnya tentang ya bagaimana penghidupan lu tuh yang dirusak. Gitu. Itu sistematis. Kamu ketahuan nggak pelakunya? Nggak ada ya pelakunya? Gue nggak tahu sih ya. Maksudnya, bang kan kalau mau bikin ketahuan tuh, yang bisa dilakuin awam apa sih bang? Kan bingung. Kecuali lu cari pihak ketiga. Pihak ketiganya itu satu mungkin disediakan oleh negara. Kayak misalnya gitu lapor ke aparat penegak hukum, itu bisa lah cari. Atau kalau itu nggak bisa ya harus nyari swasta. Jadi harus modal lagi gitu. Kan untuk nyari. Iya. Ya kalian kan mau hidup dengan karya ya? Yes. Ya, hidup dengan karya. Itu sempat rame tuh ya. Yes. Karena apa jadi pertentangan ketika kalian pengen hidup dengan karya, dengan satunya lagi hidup dengan apa? Kan ada perbandingannya itu, perlawanannya. Yang mana hidup tuh? dengan karya. Ini kan yang Satu sering lagi. digaungkan sama komika nih. Sama Bang Panji. Komiknya hidup dari karya tuh kata Bang Panji. Itu gimana awalnya? Apakah sebelumnya historinya dulu gimana tuh? Historinya adalah gini, Bang Panji tuh salah satu founder yang menurut gua etos kerjanya paling kuat, gua rasa. Dia tuh sampai sekarang special show-nya paling banyak. Dia juga yang dari dulu menyuarakan ke teman-teman bahwa lu bisa kok full hidup dari stand up ini dengan cara lu bagusin semua produk lu di stand up dan lu hidup dengan itu. Jadi hidup dari karya gitu. Jadi nge-push limit dan kerja kerasnya di situ. Jadi reasonnya di situ. Jadi komika hidup dari karya itu tuh kalau kita sepakatnya itu emang ini Bang Panji lah. Kayak apa? Kalau Kobe Bryant doktrin lah ya. Iya. Kok Black Mamba ya? Mamba mentality. Kok Black Mamba? Mamba mentality. Itu Kobe Bryant tuh. Oke. Tapi ada pertentangan nggak? Maksudnya ada beberapa komika yang jadi stand up itu niatnya pengen gue berjabatan lah, atau memang pengen dilihat pemerintah, kerja sama pemerintah gitu, ada nggak sih? Ini kita bicara secara apa ya? Ada muncul nggak kasus Objektif, begituan? data dan jelas nggak ada. Tapi kalau gue pribadi sih ngeliatnya ada. Ada sih beberapa, gue ada kenalan ya kan. Ada. Yang masuk partai juga ada kan gitu kan. Emang udah ada? Oh iya udah Ada gitu. Ada. Ya begitulah dinamikanya. Iya, Tapi pada sebenarnya. prinsipnya ini kan seni ya bang ya. Betul. Seni, jadi seni berbicara ya kan. Kalau misalnya sekarang ini kita berbicara aja nggak boleh, atau bukan nggak boleh sih, apa istilahnya ya, dapat serangan gitu dianggap, wah kalian tahu apa sih soal pemerintah gitu kan. Iya. Nah gitu repot juga. Padahal kan kalau mau mengkritik ya kritik aja, kalau ada sesuatu yang bikin resah, sampein aja, kira-kira begitu ya bang? Yang menarik adalah gue ngerasa kita kan sering dapat dari berita entah siapapun pejabat publik yang ngomong, kritik aja nggak apa-apa gitu. Kan Gibran juga udah bilang santai aja gitu. Iya, maksudnya tapi kayak sebelum Gibran juga banyak aja kan. Iya. Pak Kapolri minta dikritik lah. Gue lupa Pak Luhut pernah bilang sesuatu, atau Pak Jokowi juga bilang saya mah santai orangnya. Maksudnya kritik aja gitu. Nggak akan apa-apa. Nggak akan dia Gini. Gue Iya dia ngomongnya begitu santai aja, tapi belakangnya pasukannya gimana bang? nah, gitu. Kritik aja, tapi kalau ada konsekuensi tanggung sendiri. Gue tuh berasanya kayak gitu kan kaitannya tuh tentang banyak hal yang emang belum bisa diselesaikan secara hukum. Maksudnya emang sih nggak ada, kita nggak anjir susah banget. Gue bilang kayak jago mainnya udah Cantik ya, cantik udah. Di depan dia bilang ya santai aja gitu, kritik aja. Iya karena kan ada yang bisa dipegang sebagai bukti bahwa ini lu kan nggak bisa emang mainnya cakep udah. Iya. Dia muter-muter sih ya kan, pakai sono pakai sini gitu kan. Tapi kerasa ya. Keras beda kayak oke, memang secara langsung dari orang yang ngasih statement kritik aja saya nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kan pihak-pihak lainnya ada, kita nggak tahu pihak lainnya di bawah dia atau emang ada orang iseng yang memanfaatkan keadaan gitu. Cuma yang bolong di sini kan tentang berarti kebebasan gue nggak dijamin aman oleh penyelenggara yang memang harusnya memberikan rasa aman. Let's say misalnya privasinya keganggu, nomor kesebar dan lainnya, repot dan lainnya.
Kalau misalnya pihak penegak hukumnya memastikan bahwa kasus itu akan beres, nah itu baru nyambung tuh. Oh berarti gue kritik aman, lapor beres nih. Kalian kritik terus lapor terus. Jadi yang pejabat itu bilang kritik-kritik aja, santai gitu ya kan. Tapi pasukannya tadi tuh ada yang laporin gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong bahwa itu pasukan dia gitu kan, kira-kira begitu lah. Nggak bisa, sulit. Ya pasukan bayangan siluman nggak tahu. Tapi kalau kita konfirmasi ke pejabatnya bilang, ya itu kan bukan saya. Iya, makanya cakep. Nah, cakep ya. Apa kira-kira pesan lu Bang? Buat teman-teman komika sama teman-teman bengkel video yang lain ini, bahwa sekarang ini situasinya cenderung aman, nyaman, atau sebaliknya buat pengkritik pemerintah pakai ala-ala stand up comedy gitu. Kalau menurut gue nggak tahu titiknya akan di mana karena sekarang tuh tadi kan abang mention soal ada tim-tim di belakangnya. Gue tuh sekarang makin berasa bahwa yang ributnya organik bang. Oke, kontroversinya organik. Orang-orang yang berantem ini organik. Cuma memang ada framing-framing yang bikin orang-orang ya udah mengarah ke keputusan tertentu, kemarahan tertentu, sehingga yang berantem di sosmed itu. Tapi kalau framing kan bang, itu kan harus ada yang bentuk dulu bang. Iya, makanya ada pihak-pihak yang membentuk. Jadi yang ribut di lapangan tentang mungkin kalau kita bicara TikTok, Instagram, keributan di situnya, itu gue ngerasain itu udah orang sama orang dibentrokin. Menurut gue yang kita kategorikan, let's say misalnya ada buzzer ya, pendengung, pembesar isu, pengarah, atensi, itu tuh bukan yang di bawah-bawah menurut gua, tapi memang di bagian atas dan terorganisir gitu. Dan itu makin nggak kelihatan. Ya, saran gua mah sabar-sabar aja pada ya. Gua nggak punya solusi apapun. Tapi bang, sebenarnya puncaknya demokrasi itu nggak usah sampai perlu dilaporin lah, ya dibalas aja sebenarnya, nggak perlu ada serangan-serangan kayak gitu aja. Jadi nggak apa-apa kita ngeritik, terus kemudian yang kita kritik jawabnya santai lah, atau nggak apa-apa dikritik. Tapi jangan ada itu loh, embel-embel tadi itu loh, belakangnya itu loh, ngelaporin lah kayak gitu. Nah, tapi jadi nggak asik. Dampaknya kan nggak hanya soal perihal yang kelihatan legal, soal laporan dan lainnya, tapi kan yang di bawah itu juga banyak yang repot kan. Iya. Soal yang tadi saya sebut tentang medium dan nama baik itu kan juga sulit gitu. Jadi ya operasi seperti itu. Iya, operasi, cuma emang udah cakep banget, susah ngebalikinnya. Iya. Kalau lihat masa depannya gimana berarti bang? Kalau kita ngomong penghidupan nih? Ya menurut gua selama tetap tahu batasannya kayak misalnya ada hukum-hukum undang-undang yang dilanggar atau tidak, selama masih ngeh tentang itu dan tentunya punya banyak temen ya buat bantuin maksudnya. Kalau menurut gua kalau jaring pengaman lu bener-bener cuma ini secara hukum aman kok. CS. Jangan naif gitu CS ya. Banyak-banyakin temen, banyakin abang-abangan. Karena ya yang bener secara kertas dia belum tentu nyelamatin hidup lu juga. Banyak caranya yang bikin repot. Makanya banyak-banyakin kawan. Banyakin perlindungan. Kalau perlu harus setiap manggung itu bang, lu harus konsultasi dulu sama tim hukum. Promosi. Maksudnya jangan ketipu, jangan gini. Kalau lawan mainnya hal-hal di luar kertas dan lu ngotot mainnya di kertas, ya lu yang salah berarti. Lu kalah, CS. Iya, mainnya harus ngikutin lawan juga. Iya, kocak. Oke, makasih banyak Bang Emon. Sebenarnya gue mau nanya satu lagi Bang, pesan buat, sebenarnya bukan aja, pesan Bang Emon buat Gibran apa nih? Sering-sering muncul ngobrol di diskusi publik lah. Iya. Mungkin biar banyak kawan lebih connect dengan Wapres, apalagi kan Mas Gibran mewakili anak muda ya. Di wajahnya selama kampanye. Ya biar lebih banyak connect lah, lebih banyak ketemu. Ya biar banyak yang disampaikan orang-orang yang pengen ditanyain tuh bisa kelempar langsung, nggak hanya lewat kolom komentar. Oke. Ya meskipun dia udah bikin kanal pengaduan juga sih. Makasih banyak Bang Emon udah mampir di Bengkel Video. Ya kita ngomong apa adanya aja sih guys, jadi nggak ada yang tutup-tutupi. Jadi pada prinsipnya para komika ini harus kita dukung lah. Apapun Bang Panji terutama banyak bahas isu tentang politik, sosial, HAM apalagi ya. Dimana concern itu nggak banyak sebenarnya masyarakat kita yang tahu soal hak terutama. Jadi Mas Panji ini, kita terima kasih banyak buat Mas Panji.
apapun dia udah jadi pionir untuk ngebuka jalan teman-teman komika untuk berani lantang bersuara terkait dengan isu-isu itu. Makasih banyak Bang Emon udah mampir di Bengkel Video. Sama-sama, Ketemu Bang. lagi nanti di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Bang Emon. Siap.